Melihat akhir-akhir minggu ini banyak sekali media TV tumbang pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang sudah mungkin 10 sampai 20 tahun tidak lagi bisa bekerja. Melihat kondisi televisi hari ini, saya teringat ketika saya berada di salah satu stasiun televisi berita terbesar pada saat itu tahun 2001. Saya berdialog dengan pemilik TV tersebut. Saya memberikan satu statement bahwa jika TV ini yang notabene punya market yang tidak sebesar TV entertainment, jangan lakukan perekrutan orang terlalu banyak dan teruslah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tapi akhirnya pun rekrutmen itu terjadi terus-menerus sampai angka ribuan. Dan akhirnya statement saya ini terbukti di tahun-tahun ini bahwa ketika lebih besar pasak daripada tiang, sebuah media swasta yang notabene hanya bergantung pada pendapatan iklan dan teknologi digital begitu pesat berkembang, maka yang terjadi yang hari-hari ini kita saksikan, PHK tidak bisa dihindari. Satu persatu media massa, terutama media televisi tumbang bukan karena kehabisan tinta idealisme, tapi karena tenggelam dalam lautan realitas yang makin absurd. Karena hari ini yang diburu bukan lagi fakta, tapi wajah-wajah viral siapa yang peduli kaidah jurnalistik. Yang penting naikkan engagement, capai traffic, banjir AdSense. Wartawan investigasi digantikan oleh konten kreator dengan lampu ring light dan mikrofon. Jurnalisme hari ini dikalahkan oleh algoritma. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah stasiun televisi dan perusahaan media melakukan PHK massal. Kompas TV misalnya merumahkan banyak sekali karyawannya. CNN Indonesia, TV One, MTech yang menaungi SCTV dan Indosiar, MNC yang melakukan penggabungan redaksi yang signifikan, bahkan Antv, Net TV juga bahkan sudah dijual. Yang kalau kita jumlah sudah ratusan karyawan di PHK. Dan ini bukan cuma masalah media aja. Ini adalah alarm keras buat dunia pendidikan kita. Karena kalau sistem pendidikan di negeri ini nggak cepat adaptasi, maka siap-siap ikut tumbang dengan gaya yang sama, ketinggalan zaman. Kenapa sih bisa terjadi? Teman-teman, penonton TV hari-hari ini makin turun. Generasi muda atau Gen Z sekarang pindah dengan nonton YouTube, TikTok, Instagram, atau platform digital lainnya. Bahkan iklan pun pindah ke digital. Brand sekarang lebih memilih memasang iklannya di platform online. Automasi dan teknologi baru membuat kerjaan jadi lebih sedikit. Apakah ini berdampak terhadap peluang kerja di televisi konvensional makin sempit? Mungkin salah satu jalan keluar yang bisa kita kerjakan salah satunya adalah skill broadcasting konvensional hari ini harus di-upgrade ke digital content creation. Kita bisa melakukan hal-hal misalnya teman-teman belajar bagaimana mempunyai skill pada video digital dan live streaming, atau membangun personal branding melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Media berubah karena penontonnya pun berubah. Dalam 5 tahun terakhir, rating televisi turun hampir 20-30%. Yang dulunya mencari berita, sekarang mencari hiburan yang berasa berita. Terus masalahnya di mana? Masalahnya itu media mati bukan karena bodoh, tapi karena tidak mau berubah. Kita nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena dunia berubah terlalu cepat. Orang lebih percaya judul clickbait daripada hasil riset 2 tahunan. Mengcover all side dan berdampak kepada kepentingan publik, tapi audiensnya malah pindah ke akun gosip yang upload tiap 3 menit sekali. Kita pikir idealisme sudah cukup buat bertahan, tapi nyatanya idealisme tanpa adaptasi hanya menghasilkan benda kuno, bukan solusi. Selanjutnya, kurikulum pendidikan sekarang itu lebih tertinggal dari modem dial-up, yang kalau kalian lupa teknologi dial-up ini adalah internet lama yang dipakai era 90 sampai 2000 awal. Sekarang coba bayangkan dunia pendidikan kita saat dunia lari sprint dengan AI.
big data, dan digital economy. Para siswa kita masih disuruh menghafal tanggal proklamasi dan letak tambang batu bara. Terus kenapa kita heran kalau generasi muda lebih percaya YouTuber ketimbang dosennya? Yang lain, media seharusnya mencerahkan dan pendidikan seharusnya memerdekakan. Tapi keduanya sekarang sedang mencari cara untuk tetap relevan. Bukan cuma soal teknologi, tapi cara berpikir. Kita butuh kurikulum yang ngajarin siswa dan mahasiswa berpikir kritis di tengah banjir informasi. Jadi bukan cuma tahu cara menghitung luas lingkaran, tapi bisa membedakan mana berita, mana hoax. Kemudian munculnya raja-raja konten. Orang joget pakai seragam dinas misalnya. Guru marah karena murid main TikTok di kelas, malah dibilang toksik. Saat ini media menjadi pengekor, bukan pengarah. Dulu, media adalah penjaga demokrasi, tapi kini peliharaan algoritma. Lantas, apa kabar pendidikan? Kurikulum kita malah asik bikin soal pilihan ganda misalnya. Masih sibuk menilai kemampuan logika siswa dengan rumus volume tabung, bukan bagaimana mereka mengenali manipulasi informasi. Jadi, solusinya gimana? Yang harus kita benahi adalah pondasinya dulu, dimulai dari pendidikan karakter, jujur, hormat menghormati, sopan santun, tanggung jawab, disiplin, mandiri, memiliki jiwa leadership. Selain pendidikan karakter, kurikulum juga harus adaptif. Bukan cuma belajar literasi, tapi mengajarkan anak untuk kritis, skeptis, dan biar mereka bisa membedakan antara opini dan fakta. Dan juga membiarkan mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Guru dan dosen harus menjadi navigator. Guru dan dosen bukan cuma penyampai materi, tapi pemandu yang mengajarkan bagaimana berenang di lautan informasi. Kalau perlu, dosen bisa belajar bareng dengan mahasiswanya. Karena zaman sekarang kecepatan update mereka kadang lebih ngeri daripada kehadiran dosen tamu. Terakhir, tanamkan nilai, bukan cuma pengetahuan. Karena skill bisa diajarkan cepat atau bahkan belajar sendiri. Tapi integritas, sense of truth, dan common sense itu adalah investasi jangka panjang. Badai PHK yang melanda dunia media kita bukanlah akhir. Di tengah kemajuan teknologi, media harus cepat beradaptasi dan mengingat bahwa perubahan adalah peluang untuk tumbuh. Jurnalisme tetap berperan dalam mencari kebenaran dan memberdayakan publik. Karena langkah kecil yang penuh ketekunan dapat mengubah arah besar. Media massa tumbang karena tidak sempat beradaptasi, karena berpikir idealisme bisa hidup tanpa inovasi. Televisi sedang berubah, bukan hilang. Yang siap beradaptasi akan tetap bersinar setiap hari karena semua butuh informasi.